Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Tristanti, NIM 202410101078 dari Data Mining kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul 6 Data Mining, yakni tentang K-means clustering. Jadi di dalam modul 6 Data Mining ini, tentang K-means clustering, terdapat tugas yang harus kita kerjakan, yakni kita disuruh untuk melakukan menjelaskan clustering pada dataset molcustomer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut, yakni terdapat data preprocessing, modeling, dan juga soal opsional nilai tambah atau tidak wajib untuk dikerjakan. Untuk data preprocessing, yang pertama ada load dataset, dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang kedua, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Yang ketiga, cek data null dan data duplicate. Yang keempat, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Yang kelima, cek data outlier dengan visualisasikan dalam boxplot pada masing-masing fitur. Yang keenam, handling outlier jika diperlukan. Yang ketujuh, visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap. Yang kedelapan, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas bisa standar atau min-max. Yang kesembilan, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Kemudian pada tahap modeling, nomor 10 ada kelas setelah dataset dengan nilai K, yakni 3, 4, dan 5, dengan atribut annual income dan spending score. Yang ke-11, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Yang ke-12, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Kemudian untuk soal opsionalnya, 13, lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Yang ke-14, lakukan PCA untuk fitur reduction dan seluruh fitur menjadi 2 fitur. Yang ke-15, lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke kode yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi untuk mengerjakan modul 6 data mining ini tentang K-means clustering, kita harus mengimport beberapa modul yang diperlukan. Pertama ada import pandas ASPD yang digunakan untuk memanipulasi data, kemudian import matplotlib, pplot, asplt untuk visualisasi datanya, kemudian import seaborn, SMS, kemudian from Ether Tools, import combination yang digunakan untuk mencari kombinasi. Kemudian, from scalar preprocessing, import min-max scalar, label encoder, di mana min-max scalar ini digunakan untuk normalisasi min-max, kemudian untuk label encoder ini digunakan untuk encoding data. Kemudian from scalar decomposition, import PCA, kemudian from scalar cluster, import K-means. Itu. Kemudian kita jalankan kodenya. Oke, sudah kita jalankan, kita masuk ke data processing. Di dalam data processing ini, kita membutuhkan yang namanya molcustomer.csv. Maka sebelum itu kita harus mengupload file molcustomer.csv ini. Dengan caranya kita klik di bagian ini, upload ke penyimpanan sesi, kita klik. Kemudian kita pilih molcustomer ini filenya. Kemudian kita upload seperti itu. Nah, di sini sebelumnya sudah saya upload filenya. Nah, setelah itu untuk menampilkan file CSV yang sudah kita upload tersebut, di sini saya tampung dalam variabel molcustomer sama dengan pd.read csv molcustomer csv. Kemudian untuk menampilkan dari file CSV tersebut, kita panggil variabelnya yakni mol_customer seperti itu. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini ditampilkan bahwa di dalam molcustomer.csv ini terdapat kolom atau atribut atau fitur, yakni ada customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Seperti itu. Dan di dalam file CSV molcustomer ini memiliki 200 baris dengan 5 kolom. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke langkah yang pertama dalam data preprocessing, yakni satu, load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, serta rapikan dataset. Oke, sebelum kita load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, kita di sini bisa melihat bahwa di dalam file mall customer CSV itu memiliki customer ID. Nah, customer ID-nya itu bersifat unik, dia berurutan seperti itu. Jadi kita tidak memerlukan kolom atau fitur customer ID ini. Jadi kita bisa menghapus customer ID ini atau kita menghapus bagian kolom customer ID seperti itu. Maka dari itu saat load dataset dan buang fitur kita dapat menggunakan mall customer drop, kemudian kita tuliskan customer ID karena kita ingin membuang kolom customer ID atau fitur customer ID, kemudian exist sama dengan 1, in place true, seperti itu. Kemudian kita jalankan kodenya. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil untuk membuang fitur yang tidak dibutuhkan, yakni kita sudah membuang customer ID-nya tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yakni kita disuruh untuk cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding apabila diperlukan. Nah, untuk mengecek tipe data pada masing-masing fitur, kita dapat menggunakan mallcustomer.info seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini ada kolom genre, age, annual income, dan juga spending score. Nah, karena tadi customer ID-nya sudah hilang, maka di sini kolomnya sisa 4. Itu dengan tipe datanya itu genre, tipe datanya objek, age itu integer, annual income itu integer, kemudian spending score itu juga integer seperti itu. Nah, di sini pada soal yang kedua ini kita disuruh untuk encoding apabila diperlukan. Nah, karena encoding itu untuk mengubah data, tentu saja kita akan mengubah data pada genre seperti itu karena dia tipe datanya objek seperti itu. Untuk encoding pertama di sini saya menggunakan variabel encoded MC sama dengan mall customer.copy. Jadi kita mengcopy data frame sebelumnya seperti itu. Kemudian encoder sama dengan label encoder. Ini label encoder digunakan untuk encoding datanya nanti seperti itu. Kemudian kita encode MC yakni kita pilih genre sama dengan encoder fit transform encoded MC genre. Yakni fit ini untuk mengecek kolom genre, kemudian dilakukan transform dan dimasukkan ke kolom genrenya atau data yang terbarunya seperti itu. Kemudian di sini melakukan pemanggilan variabel encode MC seperti itu. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini untuk genrenya itu sudah berubah menjadi 1 atau 0. Sedangkan sebelum kita encoding, genrenya itu terdiri dari male atau female seperti itu. Jadi artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengencoding datanya seperti itu. Jadi kita telah mengubah data genre dari female, male menjadi 1 dan 0 seperti itu. Yang ketiga, kita disuruh untuk mengecek data null atau missing value dan data duplicate. Nah, di sini yang pertama kita lakukan encode miss. Untuk mengeceknya kita menggunakan ISNA, kemudian kita menggunakan sum. Jadi sum ini untuk mengetahui berapa jumlah dari missing value-nya, seperti itu. Nah, di sini jadi di dalam data genre, age, annual income maupun spending score, dia tidak ada data nol atau tidak ada missing value seperti itu. Kemudian untuk duplicate kita itu hampir sama dengan missing value, tetapi dalam duplicate ini kita menggunakan encode mc.duplicate.sum seperti itu. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini ternyata juga tidak ada data duplicate dalam genre, age, annual income maupun spending score seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Soal nomor 4 yakni handling missing value dan duplicate data juga diperlukan. Karena tadi tidak ada missing value dan duplicate value, maka nomor 4 ini bisa kita lewati. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5, yakni cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat menggunakan VLT figure fixed size 12,6 jadi untuk mengatur ukurannya. Kemudian SNS box plot data sama dengan encode MC. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan PLT show. Seperti itu. Kita jalankan padanya. Nah, di sini ditampilkan visualisasinya dan menunjukkan adanya outlier dalam annual income. Jadi outlier ini ditunjukkan dengan titik hitam ini di atas annual income. Ini merupakan outlier seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke data 6. Karena tadi terdapat outlier pada annual income, maka kita perlu menghandling outlier tersebut. Nah, untuk menghandling outlier tersebut, kita menggunakan metode EQR, di mana variabel kolom menampung encode MC kurung siku annual income, karena tadi outliernya itu berada di atas annual income. Kemudian Q1 sama dengan kolom kuantil 25, kemudian Q3 kolom kuantil 75, dan rumus dari EQR itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian kita untuk mengupdate dari data frame-nya, kita menggunakan MC no outliers sama dengan encode mc.copy. Jadi kita memasukkan data frame-nya itu ke variabel baru, yakni ke variabel MC no outlier. Kemudian MC no outliers sama dengan MC no outlier kolom lebih dari Q1 dikurangi IQR dan kolom kurang dari Q3 ditambah IQR. Jadi kita dari teratas kemudian ke bawah seperti itu. Kemudian kita mengatur ukurannya dengan PLT figure. Kemudian ada SNS box plot data sama dengan MC no outlier sesuai dengan variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan PLT show seperti itu. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya diperoleh bahwa setelah kita menghandling outliernya menggunakan metode EQR tadi, di dalam annual income sudah tidak ada outlier. Jadi maupun genre, age, annual income, spending score, semuanya sudah tidak ada outlier. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, yakni visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heat map. Jadi untuk visualisasi korelasi antar fitur ini kita menggunakan SNS dan heatmap MC no outlier sama .core, kemudian anode sama dengan true dan FMT sama dengan 2F, di mana untuk visualisasi korelasi ini kita menggunakan core. Kemudian visualisasi SNS heatmap, kemudian untuk angkanya ini menggunakan anode, yakni 2 desimal. Ini menggunakan FMT.2F. Dan apabila semakin jauh dari 0, maka korelasinya itu semakin tinggi. Seperti itu. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini ditampilkan hasilnya korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap, di mana semakin jauh dari 0 itu, maka korelasinya itu semakin tinggi, seperti pada visualisasi ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 8, yakni normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, standar atau min-max. Nah, di sini saya menggunakan normalisasi min-max, seperti itu. Kemudian, kita perlu menggunakan normalisasi itu karena Cummins itu sensitif dengan adanya satuan. Misalnya satuan dari senti ke meter seperti itu. Jadi angkanya itu pasti akan menimbulkan perubahan. Oleh karena itu kita di sini menggunakan variabel baru normalize MC yang menampung MC no outliers.copy. Jadi kita mengopi data frame sebelumnya. Kemudian kita menggunakan variabel scalar untuk menampung
min-max scalar atau menampung dari normalisasi min-max itu tadi. Kemudian di sini ada variabel fitur yang menampung normalize mc.column, kemudian normalize mc fitur sama dengan scalar fit transform normalize mc fitur. Jadi kita mengupdate nilai kolomnya. Kemudian normalize mc sama dengan normalize mc astep, genre itu sama dengan integer. Dan kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan normalize MC seperti itu. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini hasilnya setelah kita normalisasikan min-max, ini hasilnya dari semua atribut atau dari semua fitur itu nilainya kurang dari sama dengan 1. Jadi tidak ada yang lebih dari 1. Jadi paling max itu 1 dan seharusnya yang paling minimum itu adalah 0. Seperti itu. Kemudian nomor 9. Tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Di sini kita dapat membuat variabel baru yakni fitur list sama dengan normalize mc.column. Kemudian untuk combination fitur itu menampung C for C in combination fitur list 2, yakni dilakukan untuk mengambil kombinasi dari setiap fiturnya seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for C in combination fitur plt scatter normalize MC dengan C indeks ke-0, normalize MC C indeks ke-1, dengan plt.title itu join C dengan warnanya itu black. Kemudian untuk plt x label C indeks ke-0, kemudian plt y label C indeks ke-1. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan plt.show. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini hasilnya diperoleh scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut, yakni ada genre age, kemudian genre annual income, genre spending score, kemudian age annual income, kemudian juga ada age spending score, annual income dengan spending score. Seperti itu. Itu hasil scatter plot sebelum clustering. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian modeling. Karena bagian data pre-processingnya sudah selesai. Jadi di dalam data modeling ini, yang pertama kita lakukan, kita membuat data pre-process. Ini variabel yang saya buat untuk menampung normalize mc.copy. Jadi kita mengcopy data frame-nya dengan kita masukkan ke variabel yang baru. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan data pre-process. Kita jalankan. Ini data yang sudah kita copy dari sebelumnya. Ada 194 baris dengan 4 kolom, yakni genre, age, annual income, dan spending score dari file mall customer CSV. Kemudian soal ke-10, clusterlah dataset dengan nilai K sama dengan 3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score. Kemudian di sini kita langsung mengerjakan 2 soal dengan nomor 11, yaitu tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Nah, untuk kodenya di sini kita menggunakan variabel cluster model untuk menampung Cummings. Kemudian use MC disama dengan data pre-process, ini ada annual income dan spending score. Sesuai dengan permintaan soal pada nomor 10 dengan atribut annual income dan spending score, seperti itu. Kemudian ada perulangan for K in, nilai K itu ada 3, 4, 5. Kemudian cluster model N cluster sama dengan K. Jadi properti N cluster itu mengubah jumlah clusternya. Kemudian di sini ada variabel predict yang menampung cluster model fit predict use MC. Jadi di sini fit untuk melatih modelnya, kemudian
prediksi hasil dari data UseMC itu tadi. Prediksinya diambil dari data UseMC. Kemudian untuk PLT scatter UseMC ada annual income, UseMC spending score, C sama dengan predict. C ini pewarnaan menggunakan hasil prediksinya, seperti itu. Kemudian untuk PLT scatter, cluster model, cluster center, dengan indeks 0, cluster model, cluster center, indeks 1, dengan marker D, S 150, dan C itu red. Jadi di sini kita menggunakan scalar centroid. Cluster center itu berupa array 2 dimensi, di mana jumlah barisnya itu sama dengan jumlah klasternya. Dan di sini jumlah kolomnya itu ada 2, di mana indeks ke-0 itu merupakan X, dan 1 itu merupakan Y. Kemudian untuk menampilkannya, kita menggunakan plt.show. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini ditampilkan hasil dari cluster dataset dengan nilai K 3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score. Kemudian juga ditampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Di mana yang pertama ini merupakan K3, yang kedua ini K4, dan yang terakhir ini K5, atau yang paling bawah ini K5. Oke, terus nomor 12. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jika dilihat dari scatter plot yang sudah divisualisasi ini, bisa kita lihat bahwa klaster K5 ini sudah mengelompok sesuai dengan klaster masing-masing. Dan sentroidnya juga berada di posisi tengah. Jadi K terbaik apabila dilakukan analisis secara visual itu bisa kita sebut K5 merupakan K terbaik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal opsional nilai tambah. Jadi di dalam soal opsional nilai tambah ini kan terdapat 3 soal. Ada nomor 13, yakni lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik, kemudian lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur pada nomor 14, dan 15 lakukan visualisasi 3 dimensi scatter plot setelah clustering. Namun di sini pada soal opsional nilai tambah ini saya hanya mengerjakan soal nomor 13. Yakni di sini kita menggunakan variabel inersia yang menampung data kosong. Kemudian di sini ada cluster model sama dengan K-means. Kemudian perulangan for K in range 1 sampai 10. Jadi ringnya itu 1 sampai 10. Kemudian cluster model and cluster sama dengan K, di mana setiap rentangnya itu dimasukkan jumlah clusternya. Kemudian cluster model fit data pre-process. Jadi kita melatih data pre-process itu. Kemudian inertia event cluster model inertia. Kita memasukkan list kosongnya. Jadi kita masukkan inersianya itu ke list kosong. Kemudian ada plt.plot range 1 sampai 10 inersia, yaitu sama dengan inersianya. Kemudian untuk titelnya yakni ada elbow method. Kemudian untuk PLTX labelnya yakni jumlah cluster. Untuk menampilkannya ini kita menggunakan plt.show. Kita jalankan kodenya. Nah, hasilnya seperti ini. Menggunakan elbow method, kita menentukan K yang terbaik, di mana elbow method itu mengambil siku yang masih terlihat. Jadi, K4 ini merupakan nilai K terbaik apabila dianalisis menggunakan elbow method. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.